Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dermanasari dari Program Studi Keperawatan Anestesiologi semester 6 dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dianggap sebagai tonggak sejarah terpenting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dan saya juga akan menjelaskan alasan-alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah lain yang penuturnya lebih banyak. Saya juga akan menjelaskan perbedaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Saya akan menyebutkan 3 prasasti kuno yang menjadi bukti bahasa Melayu kuno telah digunakan pada zaman Sriwijaya. Ayo guys, ikuti terus. Aku akan ngejelasin tentang sejarah bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dianggap sebagai tonggak sejarah terpenting dalam perkembangan bahasa Indonesia karena pada saat itu para pemuda dari berbagai daerah sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebelum adanya Sumpah Pemuda, masyarakat di Nusantara menggunakan banyak bahasa daerah yang berbeda-beda sehingga komunikasi antar wilayah masih sulit. Dengan adanya ikrar menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia mulai memiliki kedudukan penting sebagai alat pemersatu bangsa. Peristiwa ini juga menjadi awal munculnya rasa nasionalisme dan identitas bangsa Indonesia yang tidak lagi terpecah berdasarkan suku maupun daerah. Lalu, bahasa Melayu dipilih dan diangkat menjadi bahasa Indonesia, walaupun jumlah penuturnya tidak sebanyak beberapa bahasa daerah lain, seperti bahasa Jawa, karena beberapa alasan penting. Pertama, bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di wilayah Nusantara, terutama dalam perdagangan dan pelayaran. Kedua, bahasa Melayu memiliki struktur bahasa yang lebih sederhana, sehingga mudah dipelajari oleh berbagai suku bangsa. Ketiga, bahasa Melayu dianggap netral dan tidak menimbulkan rasa dominasi dari suku tertentu. Jika bahasa Jawa dipilih, misalnya, suku lain mungkin merasa kurang diterima karena bahasa Jawa identik dengan kelompok mayoritas tertentu. Selain itu, bahasa Melayu sudah digunakan dalam pendidikan surat kabar dan kegiatan organisasi pergerakan nasional sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas bangsa, alat pemersatu bangsa, dan sarana komunikasi antara daerah. Contohnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan teman dari daerah berbeda dalam media sosial maupun dalam kegiatan organisasi. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi, kenegaraan, dan pemerintahan. Contohnya yaitu digunakan dalam penulisan undang-undang, pidato presiden, kegiatan belajar mengajar di sekolah, surat resmi pemerintah, dan sidang negara. Jadi bahasa nasional lebih menekankan fungsi persatuan bangsa, sedangkan bahasa negara berkaitan dan fungsi resmi dalam pemerintah dan pendidikan. Ada 3 prasasti kuno yang menjadi bukti bahwa bahasa Melayu kuno telah digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Adalah yang pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Yang kedua, prasasti Talang Tuwo pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi. Ketiga prasasti tersebut menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Pallawa dan menjadi bukti bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi serta pemerintah sejak masa Sriwijaya.